Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya kembali ingin berbagi kisah, berbagi cerita tentang pengalaman misteri yang saya alami, yang dikemas dalam sebuah video ini dengan episode yang ke-71 dan diberi judul Dari Petunjuk Gaib Mendapatkan Batu Fosil Keong Sejodoh. Seperti apa kisahnya? Silahkan simak videonya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, di sini saya ingin menegaskan bahwa saya tidak bisa untuk menarik harta goib, barang-barang pusaka maupun tosan-tosan aji. Adapun pusaka, tosan aji dan lain sebagainya bisa ada di tangan saya, itu semata-mata karena biiznillah, karena izin dari Allah. Jadi tidak karena saya menarik atau sengaja niat saya ingin ngambil sesuatu di tempat umpamanya. Itu saya tidak. Jadi prosesnya beda. Kalau narik nyedot itu kan berarti sudah ada niat, di hati sudah ada niat dan kita sudah tahu lokasi titik yang akan kita tarik atau akan kita ambil. Tetapi kalau saya tidak seperti itu, jadi saya dapat petunjuk baru saya ambil. Kalau tidak ada petunjuk ya tidak, sudah saya tidak ngapa-ngapain, paling saya nyangkul kerjanya gitu. Ya, jadi mohon maaf karena banyak WA yang masuk minta ditarikin barang lah, minta tarikin harta karun lah, minta nomor togel lah dan lain sebagainya. Masya Allah, saya jadi bingung saudara-saudara. Jadi jangan salah paham lah. Saya tidak bisa apa-apa, saya nggak mempunyai apa-apa. Murni saya lakukan hanya berdasarkan petunjuk, itu saja. Kalau tidak ada petunjuk ya sudah, saya paling nanam kangkung. Saya nggak bisa apa-apa. Ya silahkan bertanya sesuatu yang berkaitan dengan topik video sajalah, jangan di luar dari topik video. Jadi saya kurang rasanya bagaimana ya, di sisi lain saya ingin menolong, tapi di sisi lain saya tidak punya kemampuan karena itu di luar ranah skill saya. Ya, pada saat ini saya ingin bercerita, awas jangan salah paham. Saya ingin bercerita. Jadi isi video ini adalah tentang cerita misteri saya. Jadi cerita yang mengandung misteri atau yang sifatnya ada gaib-gaibnya gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti video-video yang lalu. Saya bercerita tentang kisah misteri yang berkaitan dengan koin. Ujung-ujungnya apa? Banyak yang nawarin koin ke saya. Saya bukanlah seorang kolektor. Saya tidak sedang mencari koin, saya enggak. Jadi saya hanya bercerita pengalaman yang berkaitan dengan misteri dan ada hubungannya dengan koin. Ya, jadi jangan sampai salah paham. Jadi banyak masuk ke WA saya tentang menawarkan koin lah ini itu sebagainya. Waduh, saya juga jadi pusing, nih orang nonton video apa enggak gitu kan. Jadi jangan sampai salah paham lah. Makanya simak videonya baik-baik. Jangan hanya melihat cover atau thumbnailnya saja. Jadi silahkan simak videonya supaya tidak salah paham. Karena selama ini banyak yang masuk ke WA itu yang salah paham. Ya makanya pada kesempatan ini saya klarifikasi. Di sini saya sifatnya bercerita. Jadi saya bukan seorang yang berprofesi misalnya tukang tarik menarik harta karun lah, atau narik pusaka lah, atau tosan aji,
atau batu mustika dan sebagainya. Ya silahkan, yang ahlinya kan ada banyak channel-channel yang memang paknya di bidang tersebut. Ya silahkan hubungi beliau-beliau saja yang hebat-hebat. Kalau saya apa, saya tidak bisa apa-apa. Jadi semuanya yang ada dalam diri saya itu berdasarkan petunjuk. Oke, kita masuk ke pembahasan. Awal kisahnya ketika beberapa tahun yang lalu lah, kurang lebih 6 atau 7 tahun ke belakang dan dihitung dari sekarang. Saat itu musim booming batu akik. Nah, kebetulan saya memang punya hobi yang sama. Artinya hobi ke batu itu memang dari dulu, dari usia bujangan lah. Sebelum booming tentang batu juga alhamdulillah saya udah banyak lah batu-batu tosan haji. Tapi itu kan hanya sifatnya cindera mata. Tidak bisa untuk saya jual belikan. Karena memang ada kodamnya lah kan gitu. Ioniknya. Nah, saya pikir karena memang posisi waktu itu lagi gencar-gencarnya batu alam, jadi saya ingin mencari batu asli yang sifatnya alami atau bongkahan, yang mana saya berpikir ingin nanti dipecah, dibelah-belah, dibuatkan cincin atau akik gitu kan, dan saya bisa jual. Otomatis saya akan dapat uang. Jadi orientasinya ke bisnis. Nah, saat itu saya coba untuk menegas, artinya mohon petunjuk, mohon izin kepada Kang Bahurekso. Kalau kata orang Sunda, nunga jaga nunga raksa, di wilayah perbukitan di kampung saya. Malamnya saya request, saya menegas, dan saya dapat perintah, silakan saya ke hutan. Cuma syarat kata saya suruh berpuasa 3 hari. Ya saya pikir, ya saya agak protes juga. Kenapa warga masyarakat di kampung saya tiap hari mondar-mandir ke hutan mau berapa kali pun tidak ada masalah, tidak harus berpuasa, tidak harus begini begono. Kenapa giliran saya harus puasa? Saya pikir kan seperti itu berontaknya batin saya. Tetapi ya udah, nggak apa-apa lah kalau memang itu keinginannya atau itu sebuah persyaratannya. Apa saya lakukan, ya saya puasa. Nah, justru kejadian mendapatkan batu fosil keong ini itu ketika saya menjalani puasa di hari kedua, karena targetnya kan 3 hari. Bagi saya itu sesuatu hal yang aneh, mungkin bagi orang lain tidak aneh, tapi bagi saya pribadi yang masuk akal lah. Yang masuk akalnya bagaimana? Ketika badak sholat asar, saya mendapatkan wisik atau istilahnya bisikan gaib. Saya suruh keluar rumah, dan ketepatan pada saat itu paman saya mau bangun rumah. Jadi beliau menumpukan batu-batu cadas, itu ya besar-besar lah, batu cadas buat pondasi gitu kan, bukan batu kali tapi ini batu cadas. Dan jumlahnya itu ratusan. Ya disusun rapih lah gitu, ditumpuk-tumpuk. Jumlahnya itu ratusan. Dan batin saya disuruh ke tempat tumpukan batu cadas tersebut. Lalu ketika saya amati, saya lihat satu persatu. Ketika saya fokus ke satu titik sebuah batu cadas, batin saya bilang, ambil. Ya, akhirnya batu yang saya lihat tersebut saya ambil. Terus mau saya apakan? Saya bilang, belah. Ya udah, saya ambil palu dan pahat, saya belah, jebret. Dapatlah satu batunya. Nah, akhirnya saya pikir kok di tengah batu cadas kok ada batu juga, ada fosilnya.
Tapi yang anehnya ini kok kayak barang hewan laut lah gitu kok. Di kampung saya kan ya lumayan juga sih ke laut, agak jauh gitu. Kok ada barang di dalamnya ada hewan laut, dan ini mungkin umurnya sudah ratusan tahun. Mungkin lah itu hanya dugaan pikiran saya. Nah setelah itu ya sudah, saya pulang, saya rawat, saya taruh. Nah singkat cerita, di hari ketiganya seperti itu juga, saya disuruh balik lagi ke tempat tadi. Terus saya protes juga, ngapain saya harus ke situ lagi? Toh kalau masalah batu kan saya udah dapat nih. Katanya ada itu cowoknya, karena yang pertama didapat tuh ceweknya. Itu cowoknya ada lagi kata di situ. Oh, saya cari lagi ke situ. Waduh, ini batu banyak, ada ratusan. Yang dimaksud itu adanya di batu yang mana? Itu kan yang membuat saya aneh, yang membuat saya bingung. Jadi ya sudah, katanya udah tinggal kamu datang ke situ, kamu lihat, nanti pas mata kamu melihat batu tersebut ya nanti di situ ada sebuah getaran energi gitu kan. Ya saya lihat ke sana satu demi satu batu saya amati. Nah, memang ada salah satu batu yang membuat saya menarik gitu. Jadi ada getarannya beda, ter gitu kan. Akhirnya ya udah saya ambil batu tersebut. Singkat cerita ya dipahat, dipalu, dibelah, jebret. Memang benar di dalamnya ada lagi. Ya saya hanya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa terjadi seperti ini. Ya saya juga bingung gitu, saya aneh. Kok bisa tepat gitu, petunjuk katanya di situ ada, saya buka memang ada. Ya ini barangnya. Ya nanti saya buatkan videonya, saya zoom biar saudara-saudara lebih puas melihatnya. Jujur saya tidak mengerti tentang bebatuan lah. Ini jenisnya batu apa ya, saya karena ngelihatnya bentuk saja seperti keong ya saya bilang keong. Nah jadi kategorinya apa, fosil atau apanya ya saya kurang paham. Ya nanti silakan dinikmati saja video berikut ini.
Itulah tadi detail fosil batu keong ya. Bagi yang mengerti silakan tulis saja di kolom komentar ya, kalau saya kan tidak tahu apa-apa tentang batu. Terakhir pada sholat asar saya ajak paman saya untuk ke hutan karena beliau lebih paham rutenya jalannya, karena beliau tiap hari sering ke hutan, kalau saya jarang-jarang ke hutan. Nah, lalu ketika saya masuk ke perbatasan antara perkampungan dan hutan itu banyak rumpun-rumpun bambu. Nah, mulai dari situ langsung batu-batu yang ada khodamnya itu pada keluar, beletak. Ya saya bilang ke paman saya, itu kalau mau jadi dukun ambil aja tuh, pada keluar. Ya saya bilang kalau saya lagi nyari batu asli, batu bongkahan, maksudnya ingin buat bisnis lah, bukan batu-batu mustika atau batu-batu aji yang ada kodamnya, saya bilang gitu. Tapi kalau paman mau, saya bilang ayo silahkan ambil. Paman saya bilang nggak mau, katanya takut. Ya udah lanjut ya, setiap kali ada rumpun bambu atau ada pohon yang ada batunya, di situ pasti bunyi dar. Setiap berapa ya, kalau dihitung mungkin 10 tuh ada ledakan. Setiap saya dan paman saya ke situ melewati itu pasti ada ledakan, entah itu tektok gitu kan ke bambu, tak batunya atau pusaka atau apa. Enggak saya gubris karena saya niatnya bukan ke situ. Saya niatnya untuk mencari batu alam. Nah, begitu singkat cerita saya nyampe di puncak perbukitan itu disebut Jamberacak. Nah, dari Jamberacak saya turun lagi ke bawah terus ke selatan. Ternyata ya saya tidak mendapatkan sebuah berita gitu kan, atau suara gaib atau petunjuk dari mata tentang batu atau cahaya atau apa, itu tidak ada yang maksudnya yang bersifat alamiah lah, bukan yang ada kodamnya, bukan. Kalau yang ada kodamnya memang banyak itu, cuma nggak saya gubris untuk apa, karena saya nggak punya tujuan ke situ. Nah, ketika nyampe di sebuah dari mata air terus ke sana itu, kalau di Sunda bilang lebak ya, kalau bahasa Indonesianya apa sih ya, pokoknya ada aliran sungai kecil. Nah, di sampingnya itu ada bekas seperti dilihatin seperti ular sebesar pohon kelapa, seperti baru lewat, padahal itu siang kan, maksudnya tidak malam, jadi asar itu kan, masih ada matahari dan masih terang, dan itu jejaknya itu masih baru, karena saya melihat rumput itu pada rebah gitu kan, karena bekas dia lewat gitu. Saya khawatir itu ular beneran gitu kan, karena besar. Ya saya bilang ke paman saya juga, ya demi keselamatan udahlah kita pulang saja. Ya ngeri juga kan gitu, karena kondisi kita juga, saya juga lagi lemes gitu kan. Ya udah, akhirnya pulang dengan tangan kosong. Memang kita dari hutan tidak mendapatkan apa-apa, tetapi dalam ritual atau dalam berpuasa 3 hari ini ya saya mendapatkan cindera mata ya. Ini hikmah di balik kisah ini yang dapat saya petik, yang pertama adalah bahwa kita jangan memaksakan kehendak diri, karena belum tentu apa yang kita kehendaki itu baik untuk diri kita. Makanya saat itu saya ke hutan niatnya ingin mendapatkan bongkahan batu yang bisa saya pecah-pecah, dibuatkan batu akik lalu dijual dan saya dapat uang. Ya berarti rezeki saya tidak dari situ, mungkin dari yang lainnya. Lalu niatnya mau mendapatkan bongkahan batu yang ternyata daripada saya harus ribet-ribet bikin batu dan lain sebagainya, Allah berikan yang terbaik buat saya. Ya seperti ini saya tidak perlu bersusah payah membuat gitu kan.
dan lain sebagainya. Ini udah terima jadi, udah tinggal kita nikmati. Artinya saya nikmati dengan saya memandang, ya saya takjub saja. Jadi saya hanya memuji, subhanallah, betapa luar biasanya Allah menciptakan benda seperti ini. Itu luar biasa. Kalau saya sendiri, saya nggak bisa kalau saya suruh bikin. Ya nggak tahu kalau yang lain mungkin pintar-pintar, misalnya nggak bisa. Jadi intinya bahwa kita janganlah memaksakan kehendak diri. Allah pasti akan memberikan yang terbaik buat diri kita. Demikianlah kisah misteri ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.